Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan mencoba untuk berbagi tutorial tentang menggunakan software editing video yang kita kenal dengan nama Wondershare Filmora. Wondershare Filmora adalah aplikasi editing video yang cukup banyak digunakan karena simple, kemudian ringan ya. Jadi mudah digunakan oleh user yang masih pemula ya, dibandingkan dengan software-software berat seperti Premiere Pro, ada Premiere Pro atau After Effects yang cukup berat untuk digunakan pada komputer yang spesifikasinya rendah. Oke, pada tutorial satu ini kita akan mencoba untuk menambahkan file yang sudah kita persiapkan untuk pembuatan video kita ya. Oke, langkah pertama kita lihat dulu untuk filenya ya. Untuk filenya di sini saya sudah mempersiapkan. Nah, yang ini adalah file video yang masih terpotong-potong ya. Kemudian ini adalah file video yang berisi materi. Ini adalah file background atau ini. Kita nanti bisa memilih salah satu. Kemudian ini screen untuk meletakkan video yang berisi materi ya. Oke, langkah pertama bagaimana cara untuk menambahkan file video ke dalam aplikasi Filmora. Langkah pertama kita klik Wondershare Filmora, ikonnya. Kita tunggu ya, tergantung dari spesifikasi laptop atau komputer Bapak Ibu semua. Nah, ketika sudah terlihat jendelanya, maka kita bisa memilih resolusi ya. Ini ada yang widescreen. Widescreen ini berarti layarnya seperti ini ya, landscape. Kemudian 1:1 ini untuk Instagram, 9:16 itu potret, berarti berdiri. 43 standar, hampir kotak. 21:9 itu super widescreen ya, lebih lebar lagi. Kemudian di atas bawahnya itu ada semacam garis hitam ya, seperti film. Nah, kita memilih yang 16:9 saja atau widescreen ya. Kita klik new project. Nah, nanti kita masuk ke halaman aplikasi Filmora. Kemudian ketika kita sudah sampai pada aplikasi Filmora, kita bisa melihat berbagai macam toolbar di sini ya. Di toolbar media ini adalah nanti file yang akan kita masukkan atau kita gunakan sebagai aset dari video yang akan kita buat. Jadi semua aset baik gambar, suara, video itu dimasukkan ke sini ya. Atau jika kita memiliki audio, tidak memiliki audio, kita bisa menggunakan audio bawaan dari aplikasi Filmora ya. Ini sudah ada audio bawaannya. Kemudian di halaman titles ini adalah untuk menuliskan judul. Jadi kita bisa membuat judul yang variatif menggunakan aset title atau judul yang ada pada aplikasi Filmora. Ini cukup banyak, nanti kita bisa milih satu-satu ya. Kemudian di transition ini adalah aset yang digunakan untuk membuat perpindahan antara satu video dengan video lain supaya terlihat lebih bagus ya. Jika kita ingin mempreviewnya, kita tinggal klik saja 2 kali, tidak pada tanda plus ya, tapi tanda sampingnya ini. Nah, gitu. Kita nanti bisa melihat atau mempreview bentuk dari transisinya. Sama dengan title juga, kita bisa mempreviewnya. Kita tinggal klik saja 2 kali, nanti dia akan tampil bentuk dari tampilannya. Nah, ini. Jadi untuk semuanya nanti kalau mau di preview tinggal klik 2 kali di samping ya, agak ke samping, jangan ke tanda plus, karena kalau ditambah plus nanti dia masuk ke halaman timeline ya.
Jadi kalau kita cuma ingin melihat saja, kita klik tanda di sampingnya. Nah, nanti akan tampil di halaman preview ini ya. Tapi kalau kita klik tanda plus, maka dia langsung masuk ke timeline ini. Nah, gitu ya. Kemudian untuk efek ini untuk membuat video ada semacam efeknya ya. Jadi nanti videonya agak terlihat berbeda karena kita tambahkan efek. Nah, ini banyak sekali overlay-nya. Nanti bisa kita gunakan, bisa kita pilih-pilih gitu kan. Untuk menambahkannya bagaimana? Biasanya kita tambahkan di atasnya video ya. Kemudian di elemen ini adalah isinya tentang benda-benda ya, yang bisa kita tambahkan pada video kita. Misalnya, nah ini seperti apa nih, tembakan ya kan. Kalau kita mau preview sama, kita tinggal klik saja 2 kali, nanti akan muncul di sebelah kanan. Ini apa nih? Nah, ini tanda petir. Nah, itu kan, ini namanya elemen. Untuk split screen ini gunanya untuk menampilkan video lebih dari satu dalam satu frame ya. Nanti kita tinggal tambahkan videonya, setiap framenya ditambahin satu-satu. Jadi nanti ada 2 video yang bisa tampil dalam satu frame ya. Oke. Ini split screen. Oke, ini beberapa tab yang saya ketahui, nanti bisa diekspor sendiri ya. Oke, sekarang kita bagaimana sih caranya mempersiapkan file audio dan video yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan tanda plus di sini ya. Ini adalah kalau kita arahkan ke ini, nanti ada tanda plus kan. Kalau diklik saja nanti dia akan keluar apa namanya, Explorer ya, window Explorer. Nah, begini. Kita tinggal mencari filenya ada di mana. Misal saya simpan filenya di sini. Kemudian, nah, nanti di situ ada tampilan file yang sudah kita miliki atau sudah kita persiapkan untuk video pembelajaran kita atau video kita ya. Misal, nah ini caranya bagaimana untuk menambahkan semuanya. Kalau menambah satu, Bapak Ibu tinggal klik file saja, nanti dia akan masuk ke library kita ya. Terus kalau mau ambil lagi bagaimana? Kita klik import, dan kita klik kanan di sini, klik import. Nah, diklik 2 kali, filenya nanti akan masuk ke dalam sini. Nah, gimana kalau ini kan agak lama. Nah, supaya lebih cepat kita klik import, kemudian kita pakai kontrol juga bisa, sambil tekan kontrol ya, sambil kita klik satu persatu, maka semuanya akan terpilih dan kita klik open. Nah, semuanya akan masuk ke dalam file atau library kita. Kalau ada file yang tidak kita butuhkan, kita bisa hapus dengan cara klik filenya, kita klik kanan, kita klik delete ya. Ini menghapusnya cuma dari aplikasi saja, tidak menghapus filenya di komputer kita. Kalau kita ingin menghapus semuanya, kita klik salah satu, kemudian kita klik Ctrl A, klik kanan, kita delete. Nah, oke, sekarang kita ulang. Ketika kita mau menambahkan tadi dengan tanda klik tanda apa di sini, di tanda library, kita klik, nanti otomatis masuk ke halaman ini. Nah, kalau kita mau menambahkan semuanya, kita klik, kemudian kita shift, kita arahkan ke kanan ya. Kemudian kita klik open, nanti otomatis dia masuk ke library kita ya. Kalau mau kita hapus, klik, pakai delete juga bisa, diklik kemudian klik delete, maka file videonya atau file yang ada di library bisa kita hapus. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua lebih mudah. Bapak Ibu tinggal arahkan ke Explorer ke folder yang ada file videonya, kemudian kita klik kontrol, kita pilih file yang akan kita tambahkan ke dalam project kita ya kan. Kalau sudah, tinggal diseret ya, klik
kiri, kemudian seret ke library dari Filmora. Maka otomatis Filmora akan mengimport file yang tadi kita drag dari Explorer atau Windows Explorer dari folder ke aplikasi Filmora. Oke Bapak Ibu, sementara itu persiapan untuk membuat video pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.